Salam. Jemaat terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa masing-masing. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengar sebagai pengganti hukum Taurat yang diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah bunyinya: janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian tersurat. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari PKB 121 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 sampai dengan 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-84, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur pasal yang 84 dimulai dari ayat 1 sampai dengan 7. Kita membacanya secara responsoria. Kami mulai dari ayat pertama. Beginilah bunyinya. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu puji-pujian dari Kor Ina Deborah.
Kita mendengar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta Minggu 26 Oktober 2025. Parhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 19 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ripas jalahubas tunasa ulaun nadingkan. Yang kedua, warta pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Diki Simbolon, putra dari Bapak Udin Simbolon almarhum, Ibu Selamat Borusihite, Jemaat HKBP Batam, Wik Muara Takus, dengan Irene Leriana Boru Sinaga, putri dari Bapak Rekbon Sinaga, Ibu Teti Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Batam, Wik Bengkong Indah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Batam, Resort Batam. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Prengki Rumiris Hutapea, putra dari Bapak Darwin Hutapea, Ibu Saria Borhutahayan, Jemaat HKBP Batu Aji Baru Resort Sungai Langkai, dengan Erwina Aulia Boru Sinaga, putri dari Bapak Palar Sinaga almarhum, Ibu Armina Rismauli Boru Sihombing, Jemaat HKBP Batam, Wik Baloi Center. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 November 2025 di HKBP Batu Aji Baru Resort Sungai Langka. 3. Sidi khusus. Pada minggu hari ini gereja kita melayankan sidi khusus untuk 11 orang anak jemaat pada ibadah pukul 7.30 hari ini. Yang keempat, rapat pendeta HKBP 2025. Pada hari Senin hingga Kamis 27 sampai 30 Oktober 2025, Pendeta Sudihari Manalu MTH MM dan Pendeta David R. Hutasoid MTH akan menghadiri rapat pendeta HKBP Batam 2025 yang dilaksanakan di Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara. Marilah kita doakan agar rapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kelima, pertengahan week dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertengahan di week masing-masing. Jadwal pertengahan week pada minggu ini sebagai berikut. Rabu 20 Oktober 2025, Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Blok 6, Baloi Center. Hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, Balai Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center. Yang keenam, Sabtu Ceria Sekolah Minggu,
Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Marilah kita menghantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pos Lubuk Baja di rumah keluarga CSTR Purba Inang Boru Tobing dan keluarga Hatampu Bolon Boru Silaban. Ruang horong kecil masuk pukul 15 WIB. Pos Maratakus keluarga R. Simarmata Boru Siahaan Muara Takus masuk pukul 15 WIB. Yang ketujuh, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang masih dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar Pedatron atau kertas warta. Yang kedelapan, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini yaitu dari Axel dan Kristabel Raksela Barus, WIK Batam Kota. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi seluruh keluarga. Jadwal perayaan Natal HKB Batam dapat kita baca dalam kertas warta. Yang ke-10, himbauan juga dapat kita baca dalam kertas warta kita. Yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan. Saldo akhir tanggal 25 Oktober 2025 sebesar 744.569.581 rupiah. Warta tambahan keuangan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa terdapat transfer masuk ke rekening Huria yang belum dapat kami wartakan dikarenakan belum ada informasi atau bukti transfer ke admin Huria maupun ke bendahara Huria sebagai berikut. Transfer tanggal 22 Agustus 2025. Keterangan CR transfer PRM New BRI sebesar 200.000. Tanggal 9 September 2025 Sendaja Meliana Francisca sebesar 350.000. Mohon agar dapat diinformasikan ke bendahara Huria atau admin Huria. Demikian warta kita. Tuhan memberkati. Kita mendengar lagu puji-pujian dibawakan oleh Kor Ama Sahata.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 tambah 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya Amanginang dan saudara-saudari. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita seluruhnya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari, dan tema minggu kita yakni diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di era yang sangat maju ini, teknologi sangat maju, semuanya gampang diakses, informasi gampang sekali kita akses sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bahkan sekarang ini adalah hal yang mustahil untuk lepas dari internet Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena orang setiap hari bahkan setiap jam selalu terhubung dengan internet. Bahkan dampak dari kemajuan tersebut banyak sekali. Dampak yang positifnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang semakin kreatif. Ketika misalnya anak-anak di rumah butuh untuk membuat mainan, ya langsung putar aja YouTube, tiru apa yang ada di YouTube itu, dan anak-anak kita itu akan merasa senang. Atau ibu-ibu ingin merasa lebih cantik, marsalon, buka YouTube gimana cara membuat rambut menjadi modelnya begini, udah ada di YouTube.
bahkan dalam hal fashion, hampir semualah sudah tersedia di YouTube Bapak Ibu dan saudara-saudari atau di internet. Namun ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari, dengan mudahnya kita mengakses hal-hal yang positif dan menirunya, dengan begitu juga mudah sekali juga mengakses hal-hal yang negatif dan mudah untuk menirunya. Di mana ada hal yang positif, maka dampak yang negatif juga ada. Situs-situs rahasia, menjadi hacker contohnya, menjadi orang yang ingin menghack rekening seseorang. Ketika masuk ke situs-situs rahasia itu, maka akan diajari di sana, begini caranya, begini modelnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bahkan ada situs-situs yang mengajari anak-anak supaya pintar untuk bermain game, supaya lalap seharian, tidak ingat pekerjaan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bahkan ada situs-situs yang tidak baik yang lainnya yang bisa diikuti karena kemajuan internet, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi sebagaimana ada kutub positif, ada juga kutub negatifnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, di tengah dunia yang kontradiksi ini, posisi kita di mana? Siapa yang kita jadikan menjadi teladan tengah-tengah kehidupan yang demikian, yang dengan mudah mengakses untuk ditiru hal yang positif Bapak Ibu dan saudara-saudari, dan hal yang negatif. Di hidup yang bagaimana kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang mana yang paling banyak mempengaruhi kita, yang positifnya atau yang negatifnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, yang pertama sebagaimana yang dijelaskan Paulus di ayat 1 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat 13. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, dan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Artinya Paulus ketika dia hendak mengajari generasi muda, yaitu Timotius itu masih urusan umur belasan tahun, sudah mengikut Paulus pada waktu itu. Paulus hadir bukan hanya sebagai orang yang, kamu ini kerjamu, ini kerjamu, ini kerjamu, kamu kesuruh kesal, kamu harus taat. Paulus bukan orang yang otoriter yang demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetapi Paulus menjadi seorang yang teladan bagi hidup Timotius, baik dalam hal pengajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasihnya, bahkan dalam ketekunan, jelaskan tadi dalam firman Tuhan. Artinya Paulus tidak hanya berkata-kata tentang ini cara hidup, ini keteladanan, ini cara mengasihi. Paulus tidak hanya mengatakan, tetapi menjadi model yang dilihat, disaksikan oleh Timotius, dan mereka sama-sama menghidupinya. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, dilihat dan mereka sama-sama menghidupinya, sehingga ke depannya nanti si Timotius menjadi sama dengan gurunya, seniornya, atau bapak rohaninya Paulus pada waktu itu. Karena Paulus seorang yang sudah menghidupi bahwa Kristus telah hidup di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, inilah cara yang terbaik untuk mendidik seseorang agar menjadi lebih baik ke depan. Kita sering berpikir Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengapa anak saya tidak rajin ke gereja? Mengapa anak saya susah sekali diajak untuk bekerja sama? Mengapa anak saya tidak memiliki empati, simpati sama saya? Mengapa cara berpikir anak saya itu lain sekali? Saya ini orang yang mudah sekali untuk mengasihi, kenapa anak saya keras banget gitu? Paulus tadi kasih jawaban. Dia menjadi model, patron, atau teladan bagi hidup seorang anak muda, yaitu Timotius pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nah, kita tanya kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah kita di tengah-tengah keluarga kita, selaku kita orang tua contohnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sudah hadir menjadi model orang yang beriman, orang yang memiliki karakter yang baik, yang sabar, yang memiliki pendirian, yang memiliki kasih yang berempati, yang tekun, yang dilihat oleh anggota keluarga kita. Nah, di sini kita sering Bapak Ibu dan saudara-saudari langsung menghakimi yang namanya anak-anak kita atau bagian dari anggota keluarga kita. Kita sering langsung menjudge anak kita itu, kamu lalap hanya main handphone saja.
Tapi anak-anak kita menyaksikan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terus memegang handphone dan tidak ada waktu untuk keluarga, untuk diskusi, atau untuk sejenak rehat bersama dengan keluarga. Atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita menyuruh anak kita itu supaya sopan santun. Contohnya, kita paksa, kamu gak sopan sama bapak sama mama. Tapi yang disaksikan oleh anak-anak kita itu di tengah-tengah rumah, contohnya adalah ketika si ayah dan si ibu berbeda pendapat, rupanya perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak sopan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus tadi, cara untuk membuat seseorang itu lebih berkarakter, lebih beriman, lebih memiliki kasih, lebih tekun adalah anak itu, anggota orang keluarga lain, atau orang yang lebih tidak mengerti dari kita itu harus memposisikan diri kita menjadi lebih beriman, lebih berkarakter, lebih baik dibanding mereka, supaya mereka menyaksikan, melihat kita sebagai model, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dahulu orang memahami kasih itu hanyalah kasih karena ada simbiosis mutualisme. Lihat dia asahu lihat Tuhan. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus membuktikan kasih itu, kasih yang sejati bukan demikian. Bukan hanya sebatas lihat dia asal lihat dia. Tetapi Tuhan Allah datang untuk mengasihi siapapun orang berdosa. Bagaimanapun merahnya dosanya, bagaimanapun masa lalunya, aku mengasihi engkau, kata Tuhan kepada jemaat, bahkan kepada kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan itu yang kita lihat juga dari firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ada seorang filsuf yang mengatakan, bisa saja kita adalah orang tua yang gagal menjadi teladan, tetapi ingat, anak-anak kita tidak akan pernah gagal meniru kita. Bayangkan, kalau kita sudah menjadi orang tua yang gagal, tapi ingat, anak-anak kita tidak akan pernah menjadi gagal meniru kita, apakah yang positifnya atau yang negatifnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebab anak-anak muda sangat lihai dalam menilai atau meniru hal-hal dasar. Contohnya tadi, hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, cara sopan santun atau soft skill, contohnya cara menuntaskan persoalan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cara bergaul yang baik bagaimana, atau bagaimana berdoa, dan yang lain-lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang baik karena berbuah dari iman kita, sehingga menjadi teladan bagi orang-orang lain, termasuk anggota keluarga kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlengkapi anggota keluarga kita, generasi muda kita, anak-anak kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan lebih dahulu kita membenahi diri kita. Alai gudang kajol, Bapak, ingot patik palimahon, iko pasang apa muna turasmu, asal mertua ho jalele kumanguli tanon lehun di batatu ho. Patik palimahon disampaikan Allah kepada Musa di gurun pasir di Sinai. Orang yang menyaksikan peristiwa bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir adalah para orang tua pada waktu itu. Ada banyak mujizat, hal-hal yang di luar logika berpikir manusia. Dan orang-orang yang disampaikan yang sudah banyak pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah lahir di perjalanan menuju ke Kanaan di Sinai. Dan mereka tidak melihat itu apa yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Makanya orang tua harus mengulang-ulangi, ini poda amang, ini nasihat, begini-begini. Dan memang harus hidup menjadi orang yang beriman, harus hidup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Dan diajarkan, diulang-ulangi kepada anaknya, begini Tuhan menyertai kita, begini Tuhan menyelamatkan kita, begini Tuhan ketika hadir tengah-tengah kehidupan kita, bangsa kita, yang telah merubah kehidupan kita. Kalau anaknya nggak percaya, padahal sudah dimemehon, ditekankan nilai-nilai yang baik, ya anak itu yang tidak akan beruntung, yang tidak akan diberkati. Ali emang doh tamendang horas persoalan menur sigaret contohnya, tapi orang tuanya tidak menjadi seorang patron, seorang teladan. Alat sigaret itu katanya, nggak mau aku Pak, ini pasti pelimahon, bukan ke situ itu. Orang tua harus menjadi model sebenarnya.
Sebagaimana tadi si Paulus di sini, bagaimana cara dia supaya generasi muda semakin berkarakter, beriman, memiliki kasih, lebih tekun. Dia lebih dahulu mempraktekkannya dan menghidupinya, sehingga Timotius mengerti bagaimana itu cara hidup orang yang beriman. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sumber perlengkapan kita dalam hidup lebih baik, hidup untuk melakukan perbuatan baik, yaitu adalah dari firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Yang tertulis di Alkitab. Tetapi hendaklah engkau tetap berpikir dan pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tetap berpegang kepada kebenaran. Tetap berpegang. Berpegang bukan peristiwa yang hanya sekali saja dilakukan, tapi terus menerus, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Alkitab adalah sumber firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Dan di Alkitab diajarkan bagaimana sebenarnya pola-pola kehidupan yang harus kita hidupi, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tujuan kita diperlengkapi adalah agar kita mengerjakan pekerjaan baik. Sebagaimana yang dijelaskan tadi ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan itu adalah firman yang mengajar, di mana firman Tuhan akan memberikan kebenaran, akan mengajarkan bahwa ini jalan yang harus ditempuh. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Terkadang firman Tuhan keras dan menyatakan kesalahan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, menunjukkan ini dosamu. Firman Tuhan juga yang memperbaiki kelakuan, di mana firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, akan menunjukkan ini cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan juga yang mendidik seseorang supaya hidup dalam kebenaran, supaya dia terlatih, di training, Bapak Ibu dan saudara-saudari, supaya sama menjadi dengan Kristus. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan tadi berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi terkadang memang firman Tuhan itu keras mendidik kita. Kadang juga dia lembut. Kadang dia juga memang mengarahkan kita dengan caranya. Dia memang anti amang doh tamu inang membagi jamita, nah memang keras menyentuh kepada hati kita. Saya ketika dibina sama siapa itu, si Nababan, penyiar TV itu, ya. Dia mengatakan, kenapa di gereja HKBP sekarang ini penekanan firman Tuhan itu kurang keras? Padahal dunia sekarang ini telah menawarkan godaan-godaan yang bermacam-macam, yang menyesatkan. Kenapa lebih banyak dia diperhalus? Dan orang serasa kalau mendengarkan firman yang keras, padahal itu menurut dia mengajarkan ini cara hidup yang baik, mengajarkan atau menyatakan ini kesalahannya, supaya sebenarnya orang-orang hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Bukan mau supaya orang-orang enak mendengar tapi tidak berbuat dalam hidupnya. Amang dot tamina. Jadi setunggu bir kita membagi camita na keras. Tuhan lima Tuhan di silbakun hatami awal Tuhan. Asa hubau tu nadenggan. Bukan mau selera kita, tetapi hidup kita ini mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dunia ini amang dot tamina terus begitu, mau chaos. Mau kita diarahkan terombang-ambing ke sana ke sini, supaya kita ini tidak selamat, supaya kita ini terarah kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan bukan membuat kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak baik, bukan mau mengarahkan kita supaya kita chaos, bukan mau mengarahkan kita supaya kita tidak selamat, tetapi supaya kita terarah kepada keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang memperlengkapi kita, supaya kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika firman Tuhan yang menyapa kita, baik keras, lembut atau bagaimana, supaya kita hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kehendaki oleh Tuhan, yaitu perbuatan baik. Kita
Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, supaya kita ini menjadi teladan bagi dunia ini. Karena dunia sekarang ini minim yang menjadi teladan, minim yang menjadi model, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Baik kamu, Mak, minim sekali sekarang yang menjadi model teladan, yang menyatakan suara kedamaian, yang lembut untuk menyatakan begini permasalahannya. Kita dengarkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di abad ke-21 ini, udah tahun 2025 ini, kalau namar perang di Portibion, lalu ada berapa orang saja yang menyatakan perdamaian? Sangat minim. Di sana ketika ada perang, orang yang di sini mendukung, yang di sana juga demikian. Contoh nama jemang do taminar porang natuari Israel do Palestina. Saya rasa lebih banyak dari kita yang menyuarakan Tuani atau dengan Iran. Minim sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang menyatakan suara kebenaran untuk mengasihi, untuk lebih lembut, untuk menyediakan yang namanya peperangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahkan gereja ada yang pro kepada hal-hal yang demikian. Tetapi firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dinyatakan tadi sih, firman Tuhan bukan mau mengarahkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih keras, tetapi kita diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita melakukan perbuatan baik. Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melayani, supaya kita membangun tubuh Kristus. Kristus yang mengasihi, Kristus yang memaafkan, Kristus yang menerima siapa saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin kita sering bertanya dalam hati kita, hari ini saya belum mampu. Hari ini saya belum mampu untuk melayani. Hari ini saya belum mampu untuk mengampuni. Hari ini saya belum mampu untuk menolong. Hari ini saya belum mampu untuk bersaksi. Hari ini saya belum mampu untuk menjadi model atau teladan. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang saudara-saudari dengar itu memperlengkapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mampu melayani, untuk mampu mengampuni, untuk mampu bersaksi, untuk mampu menolong, untuk mampu menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak memberangkatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nane lau maho, tapi Tuhan memperlengkapi kita. Jadi jami tahu namang doh taminang saya tonga, khotbah itu adalah Tuhan hendak memperlengkapi kita hidup. Itu sebenarnya kota sejaminan. Jadi jangan kita lihat khotbah itu hanya sebatas ya enak atau tidak yang khotbahnya. Tetapi Tuhan melalui hambanya datang untuk memperlengkapi kita supaya kita hidup yang lebih baik, mempraktekkan cara hidup yang lebih baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari sedialah mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan senantiasa memperlengkapi kita. Jangan langsung anti mendengarkan firman Tuhan yang keras atau firman Tuhan yang langsung menusuk ke dalam hati, karena justru firman Tuhan yang keras lebih ampuh untuk memperlengkapi, mempersiapkan kita agar kita menjadi patron, menjadi teladan bagi dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami untuk memperlengkapi kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan, bahwa melalui kehidupan orang-orang percaya sebagaimana Paulus menjadi model atau teladan bagi kami ya Tuhan, tentang orang yang setia, yang beriman, yang tekun dalam mengerjakan tugas pelayanan. Kami percaya ya Tuhan, apabila kami meneladani hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga akan memakai kehidupan kami untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, di mana dunia saat ini ya Tuhan masih kekurangan model atau teladan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyala-nyala dalam hati kami, supaya kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang menyuarakan tentang kebenaran, keteladanan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menjaga jemaat Tuhan, memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, bahkan kesehatan jemaat, termasuk juga anak-anak jemaat Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
Saat ini juga ya Tuhan, anak-anak-Mu akan menyaksikan imannya dan menyatakan bahwa mereka percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, peganglah tangan mereka supaya mereka setia senantiasa sampai akhir hayat mereka, setia untuk mengaku bahwa Tuhan Allah Raja dan Tuhan Allah Pencipta dan Penyelamat di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan pulihkanlah mereka, Tuhan jamalah hati mereka supaya mereka kembali bersemangat dan senantiasa memikirkan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada juga jemaat-Mu ya Tuhan yang merindukan akan datangnya jodoh, akan datangnya anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya bahwa Tuhan telah menetapkan itu di waktu yang Tuhan telah tentukan. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, lindungilah, serta Tuhanlah yang menjauhkan dari segala bencana alam, rencana orang jahat. Dan Tuhan yang memberikan hati yang tulus kepada para pemimpin kami, supaya mereka ya Tuhan melayani dengan tulus, sehingga bangsa kami ini dilayani dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu HKBP Batam dengan segala program yang sudah direncanakan. Berkatilah, ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan program itu dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, HKBP akan melaksanakan rapat pendeta mulai hari besok sampai dengan hari Kamis. Tuhan berkati kegiatan tersebut sehingga hal-hal yang baik dapat diputuskan yang relevan dengan ke gereja saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan memasuki ibadah peneguhan sidi kepada saudara-saudari kita yang sudah ada di sini. Oleh sebab itu, ketika kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1, pada saat ayat ketiga semua pelajar sidi berdiri bersama dengan orang tua. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknyakah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di sorga maupun di dunia ini, dengarkanlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua atau wali dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dengan dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini,
patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang saudara telah pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah dengan ya, saya mengaku. Sudah jawab, ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah, ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana yang terdapat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru? Jawablah, ya, saya bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Surahkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kepada saudara-saudari yang akan menyaksikan iman, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Kami undang dua-dua orang untuk maju ke depan. Kertas akte bawa. Amanat kepada Nelin Tabita Meliana Simamora, tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amanat kepada
Elvana Miranda Wati Syahaan, tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Chris Octavianti Sianipar, tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Agnes Monica Maurito Sianipar, tertulis dalam Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Arni Rosalia Simatupang, Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Dewi Victoria Aprianti Srait, tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengenakan mahkota kehidupan kepadamu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu.
Amanat kepada Amanat kepada Caroline Panggabean tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Frans Wijaya Situmorang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Johnson Simbolon tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Beni Aprianto tertulis dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat kepada Andre Samuel Simatupang tertulis dalam Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang telah kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.